Kan gini loh, kita itu jauh lebih tinggi loh nilainya karena apa? Ada tertulis jangan berzinah, tapi Itu aku nggak berkata, penting, itu nggak penting. oh nggak penting, ya wes nggak usah terusin. Karena kalau Allah mengatakan boleh berzina, siapa bapak yang melarang? Ah iya. Jadi Pak Jenderal kalau ngiri loncat saja. Iya, memang begitu kan? Saya pun juga seorang Kristiani. Ya, cuma ngarap-ngarap doang kalau bisa. Yang ngomong bisa ya saya ada pilihan doang. Kalau mau loncat, kalau nggak mau lu diem di sini, ya lu harus mengikuti rules yang ada. Jadi saya pun mengenai zina itu memang di kaum muslimin diberikan keluasan yang luar biasa ya. Selama dia ada duit, dia boleh menghubungi seksual kepada istri-istrinya, kepada pegawainya, kepada budaknya, kepada babunya, kepada siapa yang dia mau. Itu ada kebebasan yang diberikan Allah kepada umatnya. Ya, kita ya ada yang bersyukur, ada yang mengumpat, itu ya beda pendapat ya. Kalau Bapak bilang bagaimana, itu kan pribadi Bapak ya. Karena kalau tanyain Bapak kan, kenapa lu ngelarang? Orang kalau Allah bilang boleh kok, kenapa lu ngelarang? Jangan sempit seperti itu, Pak. Kalau kita ngiri-ngiri ya bolehlah ngiri-ngiri ya. Enggak, saya nganan kok. Ya sudah. Demikian juga dengan kalau di Muslim menghujat adalah dakwah, memang diajarkan di sana boleh menghujat, ya sudah. Kita terima aja nasib kita. Kecuali Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Banyaknya Polycardus yang dilaporkan tidak membuat Polycardus berhenti menghujat Islam, teman-teman. Ada sebagian Polycardus yang sedang ngumpet setelah namanya dilaporkan, atau teman dekatnya, teman satu komalnya dilaporkan. Tapi ada juga, teman-teman, sebagian Polycardus yang makin rajin, makin ngeri hujatannya. Mungkin beberapa Polycardus ini berpikir, kesempatan selama si Agatha, Wak Donat, Pak Bom ya, itu sedang tiarap. Metatron lagi tiarap semua. Jadi bagi beberapa Polycardus ini kesempatan supaya mereka bisa menonjol, supaya mereka menjadi Polycardus nomor 1. Jadi memang ngeri, teman-teman. Sebagian sedang ngumpet, kabur, tapi sebagian mengambil kesempatan. Ada beberapa Polycardus yang dulunya tidak bersinar, tidak dapat perhatian dari donatur, dari Laskar Polycardus. Sekarang muncul, tampil terdepan untuk menghujat agama Islam. Jadi memang Laskar Polycardus ini tidak akan kehabisan jagoan-jagoan, tidak akan kehabisan idola-idola mereka dalam menghujat agama Islam. Selama pemerintah belum turun tangan. Karena kita lihat, kan sekarang ini yang terjadi adalah main peta umpet. Main peta umpet, ada penghujat, ya, ditangkap, hilang satu. Nanti tumbuh lagi tuh yang lain. Selama banyak donaturnya, selama ada yang membayar mereka, akan terus tumbuh subur. Karena permintaannya besar. Sama seperti narkotika, teman-teman. Sama seperti sabu-sabu. Ada yang ditangkap. Ada kurir yang ditangkap, ada bandar yang ditangkap, tapi akan terus bermunculan bandar-bandar baru, bandar-bandar besar lainnya. Karena permintaannya tinggi. Permintaan pasarnya ngeri, teman-teman. Donaturnya tidak segan-segan mengucurkan dana yang sangat besar untuk para Polycardus menghujat agama Islam. Dan saat ini dianggap sebagai kesempatan bagi para Polycardus yang sebelumnya tidak menonjol. Yang dulu mungkin pernah menonjol terus tenggelam lantaran kalah bersaing dengan Polycardus baru, sekarang mencoba kembali untuk menonjol. Dan salah satunya adalah Heri Ikim, teman-teman. Heri Ikim, ini salah satu Polycardus kelas atas. Salah satu penghujat. Menurut saya ini sudah masuk kategori penghujat. Dan bersama teman-temannya ya, ini orang-orang lama, teman-teman. Bahkan duluan ada mereka daripada saya. Heri Ikim, ya, Hellboy, Tanpa Ragi. Saat saya mulai di YouTube, 4 tahun yang lalu, mereka sudah ada duluan. Mereka sudah ada, teman-teman. Ngeri hujatannya. Dan kita tahu, Tanpa Ragi adalah salah satu biang kerok, salah satu orang
yang pertama sekali menghujat, menghina keyakinan orang lain di media sosial. Kalau si Wak Donat kemarin mengaku sendiri bahwa dialah yang pertama mengajak debat secara online di media sosial. Memang dia kalau debat. Tapi yang pertama membahas keyakinan orang lain itu adalah tanpa ragi. Monolog membahas keyakinan orang lain tanpa ragi. Kalau debat, Wak Donat. Ya, Wak Labu, Wak Donat ini yang pertama. Jadi ini mereka segerombolan, teman-teman. Belakangan ini kurang bersinar karena memang muncul penghujat-penghujat yang jauh lebih sadis. Yang muda-muda ini ngeri. Ki Ahmad, ya, Ladusing, sang penggugat. Nah, itu kan ngeri-ngeri. Agatha, Metatron. Sehingga yang ini agak tenggelam. Tapi sekarang ini kesempatan bagi mereka untuk kembali menonjol. Kesempatan bagi mereka. Dan kita bisa lihat bagaimana ya mereka menggunakan kesempatan ini dengan membuat hujatan-hujatan yang sadis sekali, teman-teman. Harry Ikim mengatakan apa, teman-teman? Dia ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berzina, melakukan yang namanya perzinahan. Bahkan Hellboy mengatakan Allahnya umat Muslim, Tuhannya umat Muslim itu membenarkan, membebaskan, memperbolehkan umatnya atau Muslim untuk melakukan perzinahan. Kita dibebaskan berzina, menurut dia ya, menurut dia. Bahkan dibilang kita boleh tuh, ya, boleh melakukannya dengan bebas karena kita, ya itu memang dikasih. Ini jahat sekali, teman-teman. Fitnahan-fitnahan seperti inilah yang sedang kita lawan. Dan saya berharap pemerintah yang baru bisa turun tangan, karena makin hari makin sadis. Fitnah yang mereka buat makin hari makin sadis, teman-teman. Saya nggak ngerti apa jadinya negara ini kalau terus-terusan rakyat Indonesia disuguhkan tontonan-tontonan seperti ini. Saya nggak ngerti ya. Kemarin malam saya berpikir, teman-teman. Saya berpikir, kenapa ya kita ini harus berdebat seperti ini? Toh keyakinan kita beda. Toh Tuhan kita beda. Seharusnya kita bisa jalan masing-masing tanpa harus lompat pagar. Seharusnya bisa seperti itu. Tetapi entah kenapa tetap ada orang-orang yang memancing ya, di air yang tenang, teman-teman. Tetap ada yang memancing keributan seperti ini. Nanti semua pihak sudah tenang, ya, sudah damai, pasti akan muncul Polycarpus yang terus merusak suasana damai itu. Terus ingin membuat keributan. Nggak bisa dibuat tenang kita. Bahkan kemarin saya waktu cerita sama Ustadz Abdul Somad ya, beliau ceritain informasi yang beliau dapatkan dari petinggi, ya, dari pejabat-pejabat, bahwa memang ada orang-orang yang dibuat, diskenariokan untuk membuat keributan, untuk mengaduk-ngaduk kita, mengobok-ngobok kita terus supaya kita nggak damai. Dan inilah buktinya. Tetap akan ada orang seperti ini. Kita berharap kemarin dengan adanya pelaporan-pelaporan itu membuat suasana cooling down. Membuat diskusi-diskusi itu tidak lagi offside. Ya, tidak ada hujatan-hujatan. Walaupun mungkin cuma sementara. Saya ingat dulu waktu KC ditangkap. Waktu KC ditangkap, semua agak tenang. Semua agak tenang, yang dibahas adalah tentang KC ditangkap. Nggak bahas agama sementara. Sementara, walaupun nanti ujungnya mulai lagi kambuh. Tapi minimal adalah waktu suasana tenangnya. Tapi sekarang nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Setiap ada yang dilaporkan, malah yang lain pengen menggantikan posisi orang tersebut. Pengen lebih terkenal. Nah, ini yang terjadi, teman-teman ya. Kita dengarkan dulu bagaimana fitnahan mereka, nanti kita luruskan. Ya. Dan ini saya tampilkan kenapa, supaya jadi barang bukti, teman-teman. Mohon maaf ya, saya harus tampilkan supaya teman-teman bisa lihat sendiri. Terutama teman-teman Kristen, supaya kalian tahu bahwa kami hanya mengcounter. Bahwa kami hanya menggunakan hak jawab kami. Menggunakan hak kami untuk meluruskan fitnah-fitnah yang dibuat oleh Polycarpus ini. Ya, mohon maaf saya katakan. Dan ini supaya jadi bukti juga. Karena biasanya mereka nanti tukang hapus. Tukang hapus konten, tukang hapus video, tukang hapus channel YouTube-nya. Kan begitu. Mereka bilang, wah saya kena hack. Padahal dia yang hapus sendiri. Kena hack, ada pemberitahuan. Kena hack, ya, ada orang yang akses email dan channel YouTube-mu. Kamu bisa pulihkan dengan minta kepada YouTube.
Dan nggak ada juga WA yang dihack, teman-teman. WA dihack, kamu bisa masuk lagi selama nomor WA-nya ada sama kamu. Jadi kalau mereka ini kan suka sekali menipu, untuk itu kita harus menyimpan bukti-bukti bagaimana mereka menghujat. Ya, mohon sabar teman-teman. Bagi yang mau percepat juga saya perbolehkan, silakan dipercepat. Ya, kita saksikan dulu. Baik, saya mengajak bicara tentang penistaan apakah Nabi Muhammad berzinah atau tidak. Saya singkirkan dulu, ya saya singkirkan dulu. Tapi mari kita bahas terminologi dulu tentang berzinah, bro. Ini bahasa Indonesia, kita orang Indonesia ya. Zinah adalah, perhatikan saudara, zinah adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan, oke, yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Yang kedua, perbuatan bersenggama, hubungan seks ya, antara penis dan vagina, seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Clear and clean. Jadi terminologinya ini dulu. Nah, saya akan keluar dari Kristen kalau Tuhan saya memberikan privilege atau keistimewaan khusus kepada nabi khusus atau rasul khususnya, dan definisi ini tidak berlaku untuknya. Saya akan keluar. Paham maksud saya, Bro TR? Ya. Sekali, Ya, betul ya. Jadi kalau saya akan kecewa sekali dengan Tuhan saya kalau definisi ini tidak berlaku untuk Rasul Paulus. Jadi anak bawang gitu ya? Aturan anak bawang. Anak emas. Ya. Jadi lucu kalau nabi di dalam Alkitab definisi ini tidak berlaku. Wah, saya kecewa sekali. Saya akan keluar dari Kristen, tetapi saya tidak mualaf, saya akan jadi ateis. Tuhan cap apa yang memberikan Rasul Paulus bebas tanpa hubungan pernikahan untuk kawin hubungan seks? Tuhan macam apa? Jadi gitu dulu. Nah, jadi kalau pezinah ya yang dimaksud, ingat ya, tolong jangan dipotong sembarangan. Ingat, saya bicara tentang definisi zina. Zina itu seperti ini, tanpa ikatan perkawinan. Lah Tuhan cap apa kalau di Alkitab mengatakan Musa kau bebas embat semua, bahkan keponakanmu, menantumu boleh kau sikat, bahkan mertua pun boleh gitu kan. Padahal tidak ada hubungan perkawinan secara sah. Lah buat saya itu Tuhan cap abal-abal gitu. Jadi itu, saya di situ lalu mikir. Nah sekarang buat saya seperti itu. Nah nanti kadang-kadang mereka tuh cemen, selain cemen juga tidak fair. Ya, ketika bicara tentang mengakui kelemahannya akhirnya ngomong, loh namanya juga manusia. Oke, kalau manusia, namanya nabi itu manusia, Pak. Maka definisi ini hanya untuk manusia loh. Nah sekarang data atau fakta atau hoax? Masalahnya kelemahan di muslim itu satu, Bung TR. Dan ini sangat benar, yaitu klarifikasi. Nggak mau. Saudara jangan lupa pakai pranalar, pakai nalar. Jangan hanya pakai fanatik buta. Oke. Siapapun juga akan disebut zina kalau dia hubungan seks tanpa hubungan perkawinan yang sah. Dan saya bingung dengan Tuhan yang memberikan keistimewaan kepada Rasul Paulus. Saya bingung kalau Tuhan saya memberikan keistimewaan kepada Rasul Paulus apabila mata Rasul melihat perempuan dan dia desire her, lalu dia ini berhasrat, bernafsu, maka suaminya harus menceraikannya. Waduh, ngeri bro, ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Nah di sana itu memang seperti itu. Saya rasa untuk sang debater sama Pak Metatron, kalau ada bisa sampaikan, saya tidak setuju dengan yang namanya penistaan. Saya juga tidak setuju kalau Kristen juga menghujat. Tapi mereka tuh cemennya begini, hujat adalah fitnah tanpa bukti. Nah, terminologi ini saya rasa harus menjadi pegangan utama. Yang utama ya kan begitu. Lah kalau faktanya misalkan Nabi, faktanya itu Hosea disuruh sama orang sundal. Loh itu nggak disuruh bersundal, suruh ngawini secara sah, beda bos. Gitu ya. Itu si siapa? Daud berzina. Iya dicatat.
tapi dapat hukuman gitu loh. Si Don Titan itu ngomong, "Loh, siapa bilang Quran mencontek Alkitab? Kalau memang mencontek Daud berzina, Salomo begini, terus yang ini jatuh." Lah ya jawaban saya gampang Bro TR. Nyontek kok yang nggak lengkap gitu loh. Ya, memalukan sekali. Jadi saudara-saudara, pihak sana kalau menghujat mana? Ini kan gempa ya, gempa apakah Anda hanya khusus Islam atau penista siapapun juga? Bagaimana dengan Zuma dan yang lain-lain? Zuma saat ini terfifis-fifis ya, karena mulutnya dia itu juga penghujat yang kurang ajar. Sampai sekarang tuh saya persilakan sampai profesor manapun silakan. 2 miliar saya sediakan. Awalnya 1 Pak. Saya terukur ya, Zuma yang mengatakan bahwa di mata saya, Zuma selama engkau tidak minta maaf bahwa engkau salah tafsir, engkau tuh anjing dan babi di mata saya, berdasarkan 2 Petrus 2 ayat 22. Kau nabi palsu. Benarlah peribahasa ini bahwa anjing kembali ke muntahannya, babi kembali ke kubangannya. Kenapa? Dia dengan tertawa tiwi menginjak Matius 11 ayat 28. Ya, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, dia diinjak, begundal-begundalnya meludahinya, katanya kitab suci dan lain sebagainya. Lalu mereka berteriak, "Kenapa enggak Amsal? Amsal itu marilah puaskan birahi dan seterusnya." Ayo Zuma. Bahkan kenapa 1 miliar duit dari mana? Saya nggak ada duit segitu. Saya terukur, saya bisa jual ginjal saya. 1 ginjal itu 2 sampai 3 miliar. Ginjal saya 5M lah, tawar-menawar. Buat kamu 1 atau 2 saya masih untung tuh. Zuma. Open cam dan open hijab mulut ya. Bahkan ada namanya Iwan, awalnya saya bilang 1M dengan saya akan jual ginjal, tapi ada orang yang mengatakan, "Pak Ikim, saya tidak sombong, nanti saya yang tanggung." Bayangkan tuh, nggak main-main itu. Lalu tambahan lagi nih, namanya Iwan Subianto. "Pak Ikim, saya tambahi hadiah, jangan 2M, saya tambah dengan rumah Pondok Indah dan seterusnya." Silakan baca. Zuma, sudah 3 bulan nih, ya. Saya supaya apa? "Pak Eri kok nggak usah nantang-nantang, nggak enggak. Saya menelanjangi mereka berdasarkan Efesus 5 ayat 11. Hujat adalah fitnah tanpa bukti. Buktikan mulutmu. Teriak-teriak itu sama begundal-begundalnya. Alkitab adalah porno. Nah, mereka seperti itu. Jadi mari kita adu data ya. Jadi zina adalah ini. Oke ya. Persetubuhan tanpa ikatan perkawinan. Nah, saat ini hanya sekedar membaca. Ini kan sudah terbuka ya, Pak. Sudah terbuka. Sahih Bukhari 7001 7002. Rasulullah seperti biasa mengunjungi Haram binti Milham. Dia adalah istri Ubadah bin As-Samit. Suatu hari Nabi mengunjungi dan dia memberikan makanan dan mulai mencari kutu di kepalanya dan seterusnya. Pokoknya mimpi sampai 3 kali. Dikolerasikan, ya silakan mikir. Saya tidak menyimpulkan. Saya hanya kembali, ayo bicara tentang terminologi ini. Oke ya. Dan untuk para penista-penista agama itu, sampai sekarang tuh saya bilang, sampai profesormu datangkan, ayo buktikan siapa yang bisa membuktikan bahwa Alkitab adalah kitab porno. 2 miliar Pak. Saya tahu, terukur. Ini bukan sok-sokan, karena apa saudara-saudara yang Kristen jangan salah paham ya. Ini adalah tanggung jawab apologetika membuktikan bahwa mereka 1400 tahun itu tidak bisa menganalisa dengan benar. Hanya bani hafalan saja. Tuhan memberkati TR, terima kasih untuk waktunya. God bless you. Dan satu lagi TR, untuk sang debater dan Metatron, kalau sampai kalian masuk kepada pengadilan, Ikim siap untuk jadi saksi ahli dan sekarang sudah sangat siap dibandingkan waktu dengan MKC dulu, itu adalah masih latihan. Sekarang kami sudah sangat siap ya untuk para yang terpersekusi. Ini bukan sok-sokan, tetapi bicara tentang saling membela dalam arti yang benar ya, untuk berapologetika, untuk menjadi saksi ahli. Kenapa pakai saksi ahli? Saya tidak menolak saya disebut ahli, tetapi memang pengkalimatan untuk di pengadilan memang harus pakai itu. Waktu itu saya jangan bilang saya ahli, memang nggak bisa harus pakai itu. Jadi saya menggunakan kata itu. Oke, ya jadi kami siap untuk hal tersebut. Bukan membela yang salah, enggak. Kita akan luruskan. Maka terminologi ini untuk gempa kau harus mikir dulu. Ya, mikir dulu. Tuhan memberkati TR, God bless you. Bro, tadi hadisnya hadis apa, bro? Itu sudah ada di situ.
Bukhari loh, Sahih Bukhari loh. Bukhari 7001 sampai Bukhari nomornya 7001 sampai 7002. Memang beda-beda sih ini book berapa gitu. Hadis iya memang. Iya, bingung juga ya. Hadis Indonesia sama yang itu lain memang. Nah, nomornya ini lain. Saya rekomendasikan Stenker, Pak Stenker ya, setengah kera itu ahlinya di situ, Pak. Ada saja dia besok ketemukan. Ya, apakah ini akan masuk di dalam kategori itu? Lah silahkan Anda tuh mikir, pakai otak, jangan pakai dengkul. Paham nggak, saudara? Dan kita orang itu, dan sekarang bicara tentang zina itu, dalam bahasa Arabnya itu azina, lihat aja di Google, azina, itu sama loh. Ya, dengan kamus besar bahasa Indonesia, Pak. Di dalam Arabnya sendiri kata zina itu seperti itu, intinya sama. Coba cek langsung, ketemu kan. Persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah, zina. Nah silakan, siapapun pokoknya manusia, mau nabi itu manusia loh. Nah itu dia zina. Coba klik, bro. Az-zina kan, artinya, betul nggak? Apakah menista? Ya mungkin kok sakit hati itu pietol lucu ya, lucu sekali. Begitu bro. Oke, thank you bro. Kita lanjut ya ke silakan, bro Hellboy, silakan Hellboy. Ya, selanjutnya. Ya, selamat. Waduh, ini beritanya menarik, sangat menarik. Tapi dengan respect ke Pak Jenderal mengenai kata zina, ya. Siap. Zina itu menurut pandangan Kristiani memang seperti Bapak. Tapi hal ini tidak berlaku bagi kaum muslimin. Bro Hellboy, maaf ya. Kan gini loh, kita itu jauh lebih tinggi loh nilainya karena apa? Ada tertulis jangan berzinah, tapi itu nggak penting. Itu nggak penting. Oh nggak penting. Ya wes nggak usah terus. Karena kalau Allah mengatakan boleh berzina, siapa Bapak yang melarang? Iya. Jadi Pak Jenderal kalau ngiri loncat saja. Iya, memang begitu kan? Saya pun juga seorang Kristiani. Ya, cuma ngarap-ngarap doang kalau bisa. Ya ngomong bisa ya saya ada pilihan doang. Kalau mau loncat, kalau nggak mau lu diam di sini. Ya lo harus mengikuti rules yang ada. Jadi saya pun mengenai zina itu memang di kaum muslimin diberikan keluasan yang luar biasa, ya. Selama jadi duit, dia boleh menghubungi seksual kepada istri-istrinya, kepada pegawainya, kepada budaknya, kepada babunya, kepada siapa yang dia mau. Itu ada kebebasan yang diberikan Allah kepada umatnya. Ya, kita ya ada yang bersyukur, ada yang mengumpat, itu ya beda pendapat ya. Kalau Bapak bilang bagaimana, itu kan pribadi Bapak ya. Karena kalau tanyain Bapak kan, kenapa lu ngelarang? Orang kalau Allah bilang boleh kok, kenapa lu ngelarang? Jangan sempit seperti itu Pak. Kalau kita ngiri-ngiri ya bolehlah ngiri-ngiri ya. Enggak sainganan kok. Ya sudah. Demikian juga dengan kalau di Muslim menghujat adalah dakwah, memang diajarkan di sana boleh menghujat, ya sudah. Kita terima aja nasib kita. Kecuali Pak Jenderal mengubah di Alkitab. Ya udah kita hujat lagi. Nah, itu. Ya kalau mau kita ya buat buku baru, udah edit baru lagi ya. Kalau memang tidak boleh bilang kalau iya dan iya, tidak, itu selebihnya dari si jahat. Ya kalau kita mengikuti ya sudah, kita diam aja ya. Kita pun tidak harus kok menang lawan dia, nggak perlu. Kita nggak harus menang kok lawan dia. Ya? Jadi kita santai saja, open minded. Kalau Pak Jenderal khotbah legowo, kita juga praktikkan legowo itu artinya apa kan? Walaupun kalah juga kita legowo aja kan Pak. Kita jangan hanya bilang lego-lego tapi dalam artinya mangkol terus ya. Kita legowo juga, biarin aja. Jadi saya tetap, walaupun saya dalam Kristiani, saya juga bisa mengerti kenapa para Muslim itu berbuat demikian. Mungkin saya pun juga kalau memang Tuhan saya bilang mengatakan, Hellboy, lu ada duit banyak, piara bini sebanyak-banyak mungkin. Nah saya bilang ya puji Tuhan, haleluya. Kenapa tidak? Ya kan Pak?
Yuk. Ya kalau Tuhan kita bilang ya lu boleh, siapa lu ngelarang gua kan? Nah, jadinya apa? Kita bisa mengerti kenapa mereka melawan seperti ini. Kita mengerti tapi tidak setuju, ya. Ya, kalau bagi kaum-kaum yang ngiri-ngiri, ya gampang saja, loncat saja ke seberang. Nggak usah bingung-bingung. Selama lu bisa loncat, lu loncat. Ya, tentu aja dengan segala risiko yang ada ya, kayak entah bini berantem sama bini atau babu berusaha jadi nyonya, karena itu indahnya hidup begitu kan, daripada tenang-tenang terus kadang-kadang ada actionnya lumayan kan, jadi nggak jemu hidup. Tapi kan saya termasuk pasutri Pak, pasukan takut istri ya, bingung lah jadinya. Ya cuma ngarep-ngarep aja lah. Saya termasuk orang yang pasutri dan juga saya takut akan akibatnya, banyak Pak akibatnya kan ya. Oh iya. Sebabnya kalau kita berhubungan seksual dengan orang yang bukan istri, kalau dia hamil, nah kan kita jadi dilema kan Pak ya. Kita harus memenuhi kewajiban kita, mungkin duitnya cukup, tapi kalau ada anak itu kan bukan dikasih duit doang Pak, bisa hidup. Dia butuh juga support dari seorang bapaknya. Nah bapaknya bagaimana mau keluar rumah juga takut sama bini kan? Itu bagaimana tuh anak tuh hidup jadi tanpa bapak kan? Itu menjadi masalah semuanya. Kita hidup juga jangan dikontrol oleh penis kita Pak, hancur ntar akhirnya jadinya. Masa saya mesti khotbahin bapak kayak begini kan? Kita udah sama tua Pak, tahu kan bagaimana? Banyak orang yang hidupnya dikontrol sama penisnya, hancur semuanya. Masalahnya nggak kunjung selesai. Ya tapi kalau orang yang demen seks ya, atau ya seks juga bisa kita berhubungan dengan istri kita kan? Ya kalau yang itu makanya saya pun nggak saya memberikan kalau yang orang demen ganti-ganti seks partner, ya loncat ke seberang, di situ dunianya, Tuhannya memberikan keleluasan ya. Apa yang di kepala lu pikirkan dapat diterapkan. Yang penting lu ada duit aja untuk membiayainnya. Dan saya bilang itu ya boleh-boleh, legal-legal aja, terserah itu ya. Juga dengan debat ini ya, makanya kalau debat yang dipanggil si Rudy Yohannes sama yang satu lagi yang Rudy Yohannes, lu jangan mikirin diri lu sendiri aja, itu si anak Batak itu juga nasi di tangan lu itu ya, lu ketangkep dia mati kelaparan di sono dia, siapa yang menolongin dia lagi dia? Lu kan yang narikin dana sekarang, kalau lu ketangkep dia mati kering, makan nasi cadong di sono dia. Dan juga saat ini juga di Indonesia juga lagi sulit bro ya, kasih sumbangan berapa ya kalau memang orang Kristen Indonesia ya gampang aja lah, kasih duit 25.000 satu orang ya, memang kebayar semuanya ya. Tapi kan juga ada yang nggak ngasih kan, kayak gua gini gua nggak ngasih ya. Jadi dipikir-pikirkan, kalau lu bisa kabur dulu, lu minggat dah supaya jangan diseruduk rumah lu. Kalau diseruduk tangkep sama nyangkut susah. Itu ada anak bini lu juga repot. Si anak Batak juga kena nyangkut ya, banyak nyangkut ya. Gereja lu nggak kelar-kelar lagi segala macam, nyangkut semuanya. Kalau lu minggir juga repot, minggir kemana? Berapa lama kan? Ya mudah-mudahan aja Pak Gajah Mada ini dia bisa memberikan wawasan baru. Oke, sekian lagi. Oke, thank you Bro Hellboy. Kita lanjut ke Pak Gajah Mada. Shalom Pak Gajah Mada. Ya, shalom ya. Gimana, Sobal? Jelas ya? Oke. Jelas. Jadi, Pak Jendari Kim, salam. Siap. Ya. Jadi saya dengar tadi bicara definisi perzinahan ya. Ya,
tadi ya saya pikir ada benarnya juga yang tadi Hellboy katakan, ya. Walaupun definisi dari Pak Jenderal Ikim juga benar, sebenarnya bukan berarti salah, gitu kan. Apa yang dikatakan Hellboy kan subjektif, walaupun perzinahan itu adalah kan universal sebenarnya kan. Semua negara memahami terjadinya perzinahan. Kalau TKI atau TKW Indonesia diperkosa di Arab, dia sudah diperkosa, itu sudah satu dosa. Yang memperkosa pun sebenarnya melakukan perzinahan. Jadi ada 2 dosa sebenarnya. Tetapi kan kita tahu bagaimana istilahnya pemerintah Arab sendiri malah bisa-bisa yang dihukum mati yang perempuan. TKW Indonesia kan, itulah kenyataan yang kita lihat sekarang. Sampai lama-lama Arab Saudi sendiri disamakan dengan ISIS. Jadi kalau orang tanya, apa bedanya ISIS dengan Arab Saudi sebelum Muhammad bin Salman, ya? Gak ada bedanya. Baiklah kalau begitu kita hancurkan kerajaannya. Tapi ternyata sekarang Muhammad bin Salman, ya, sebenarnya seperti sudah murtad. Itu kalau bicara soal bagaimana kalau saya mulai dari kata perzinahan itu sesuai dengan yang sedikit saya dengar dari Pak Jenderal Ikim. Ngeri ya teman-teman, kalian sudah saksikan sendiri bagaimana mereka mencoba memfitnah. Ya, bukan mencoba lagi sih, sudah memfitnah sih kalau saya bilang ya. Sudah memfitnah ini. Jelas-jelas tuduhan yang sangat kejam. Apalagi si Hellboy ini. Hellboy ini salah satu penghujat akut, teman-teman. Saya ingat sekali, pertama sekali saya muncul di YouTube, saat saya membongkar kebusukan-kebusukan para Polikarpus. Dia tidak terima. Dia bilang domisili dia ada di Medan juga, dia tinggal di Medan, dia menantang saya untuk bunuh-bunuhan. Dia bilang kita ketemu, saya akan bunuh kamu. Pengancaman yang luar biasa. Memang kelakuan Polikarpus seperti itu. Ngeri teman-teman, mereka nggak terima. Kalau misi mereka menghancurkan Indonesia kita bongkar. Mereka terstruktur sistematis. Sehingga kalau dibongkar, ya, mereka akan panik, mereka akan ngamuk. Ngeri teman-teman. Dan kita tahu juga Harry Ikim ini siapa. Ini adalah salah satu penghujat akut. Selalu teman-teman. Selalu menghujat. Selalu memframing, selalu memfitnah. Yang lebih konyol saat dia mengatakan ya, dia siap kalau dipanggil sebagai saksi ahli untuk persidangan. Sejak kapan dia jadi saksi ahli? Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai ahli. Dia bukan ahli yang diperhitungkan, punya kredibilitas. Dia enggak teman-teman. Ya. Kalau yang benar-benar ahli, diakui oleh negara, diakui oleh publik, ada sertifikasinya. Kalau ini kan, ya mohon maaf ya, kita tahulah reputasi Harry Ikim. Bagi teman-teman yang baru nonton debat 2 tahun terakhir, saya reminder, Harry Ikim ini menjadi saksi ahli ya untuk sidangnya Kosman bin Sunet alias KC, penghujat Islam. Dan kalian tahu apa yang terjadi kepada KC? Vonis 10 tahun teman-teman. Vonis maksimal dari tuntutan. Dituntut 10 tahun, divonis 10 tahun. Dan memang hukuman maksimum untuk pasal yang dilanggar oleh Kosman itu 10 tahun. Bayangkan. Gara-gara kualitas saksi-saksinya. Dan salah satunya Harry Ikim ini. Silakan kalian search di YouTube. Ngeri teman-teman. Orang seperti ini kalau jadi saksi untuk Rudi Simamora, untuk Rudi Yohanes, ya, kalau ketangkoi, begitu juga dengan Agatha alias Afrida, wah, mampus mereka. Saya jamin mampus mereka. Hukuman maksimum juga akan mereka dapatkan. Karena memang dia saat jadi saksi, bukan memberikan penjelasan sesuai kapasitas, tapi malah memberikan tendensi kebencian kepada Islam. Coba kalian lihat dia kalau jadi saksi. Ofensif, teman-teman. Mengatakan bahwa ya di Kristen tuh begini. Islam tuh begini. Luar biasa Anda menjelaskan.
Ya, kita tahulah kualitas mereka. Dan yang lebih konyol ya, dia mengatakan bahwa Bang Zuma itu adalah anjing dan babi. Padahal jelas-jelas, ya mohon maaf, sejak kapan manusia itu disetarakan dengan anjing dan babi? Kalau kalian dibilang binatang, lain cerita, karena yang manggil binatang bukan kami. Ya, ular beludak, anjing, kan gitu. Kunarion, yang memanggil kalian sebagai kunarion alias anjing, itu bukan kami. Julukan itu disematkan ya, untuk kalian oleh orang yang kalian tuhankan. Mohon maaf saya katakan itu. Silakan dicek. Jadi nggak cocok kalau Bang Zuma yang dipanggil anjing. Lebih cocok ya kamu. Lebih cocok teman-teman. Ya. Terus kalau kita bicara masalah, di agama Islam ya, itu boleh ganti-ganti seks partner. Boleh melakukan perzinahan. Apa nggak sadar? Saya nggak ngerti nih ya, orang-orang seperti ini apa nggak tahu malu? Apa nggak tahu malu? Jelas-jelas Pendeta Mel Atok itu mengakui apa? Bahkan saya pernah dengar statement yang dikeluarkan oleh Pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Ini parah nih. Ini parah nih. Kalau kau lakukan pendekatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT. Itulah saya bilang memang kurang hajarnya mereka itu. Nggak sadar, nggak mengaca. Apa perlu cermin dikirimkan ke rumahmu? Apa mereka ini butuh cermin ya teman-teman? Pendeta Mel Atok aja dengan jujur mengatakan, dia bersyukur Indonesia mayoritas Muslim. Dia nggak bisa bayangkan hancurnya orang-orang kalau bukan Islam yang jadi mayoritas. Karena Kristen nggak bisa, menurut Mel Atok, bukan saya. Bahkan tanpa ragi, itu kemarin sempat jujur ya teman-teman, sempat jujur dengan membahas masalah kumpul kebo yang jadi tren di kantong-kantong kekristenan teman-teman. Ya nih ya, tanpa ragi sendiri, fenomena tren kumpul kebo di kantong Kristen Indonesia, khususnya Manado. Manado nomor 1. Apakah kumpul kebo itu bukan zina? Coba saya tanya, kumpul kebo zina nggak? Zina jelas-jelas. Dan yang melakukan itu kalian. Paling banyak kalian. Kita lihat bagaimana negara-negara barat. One night stand. Bahkan hubungan tanpa status, teman-teman. Hubungan tanpa status. Baru kenal kemarin, atau baru kenal malam ini, bisa dia prot-prot. Bisa dia melakukan hubungan. Hubungan suami istri ya. Ngeri nggak? Jadi konyol sekali. Kalau mereka ini malah menuduh Islam yang memperbolehkan hal itu. Udah jelas-jelas Islam itu paling banyak aturannya. Nggak boleh sembarangan. Bahkan bersentuhan saja nggak boleh. Bukan murim, bersentuhan laki dan wanita itu nggak boleh. Apalagi berzina. Sejak kapan Allah memberikan kebebasan untuk berzina? Ini kan fitnah, tuduhan yang sangat jahat. Dan udah jelas-jelas ini hujatan, teman-teman. Jelas-jelas ini pelanggaran hukum. Hellboy ini dia merasa ya bahwa selama ini identitas saya nggak ketahuan, saya nggak pernah open cam kan gitu, selalu gaya-gaya itu, saya nggak pernah open cam. Kamu kira dengan tidak open cam polisi tidak bisa menemukan kamu? Kamu kira seperti itu? Kamu kira kepolisian itu nggak canggih apa?
Cuman selama ini kamu tuh dianggap sampah. Masih dianggap sampah. Kalau enggak, ya mungkin akan ada yang laporkan. Akan ada yang laporkan. Tunggu saja. Tunggu saja. Tanpa Ragi, Hellboy ya. Gatot apa ini, aduh. Apa memang hidup kalian tuh harus kalian gunakan untuk menghujat keyakinan orang lain? Saya kadang bingung lihat mereka. Apa nggak ada kegiatan lain ya? Apa nggak ada kegiatan lain gitu? Bahkan jujur ya, saya yang bagian mengcounter saja, yang bagian meluruskan fitnah mereka saja, kadang jenuh teman-teman. Ini saya akui. Kadang jenuh juga gitu. Setiap hari harus meluruskan fitnah mereka. Ini ibaratnya kayak kita nih tukang bersihin sampah. Udah kita bersihin, besok ada lagi sampah. Bersihin, ada lagi sampah. Kadang jenuh juga gitu. Kalau sampahnya alamiah masih mending. Ini sampahnya karena orangnya, penghuninya buang sembarangan. Kan kesal juga gitu. Kalian bisa bayangkan ya, kalian jadi petugas kebersihan, ya, terus penghuni lingkungan ini kerjanya buang sampah sembarangan. Jelas-jelas tong sampah ada. Kesal kan? Kesal teman-teman. Tapi ya sudah, mau gimana lagi? Ya, sudah dikatakan bahwa mereka ini akan terus seperti ini sampai akhir zaman. Sampai kiamat. Sampai kiamat terus akan menghujat. Ya sudahlah. Ya, selama Allah masih taruh saya di sini, ya mungkin saya harus seperti ini terus. Kan gitu. Kalau saya ini kan cuma hamba. Umat muslim itu kan hamba saja. Allah suruh kita ngapain, ya udah kita lakuin itu. Walaupun ya kadang saya berdoa, ya Allah taruh saya di tempat lain gitu. Karena saya nggak tahu ya, sampai kapan saya bisa sabar menghadapi Polikarpus ini. Sampai kapan bisa sabar? Mendengarkan hujatan-hujatan mereka yang makin hari makin sadis. Ngeri teman-teman. Jadi bagi teman-teman Kristen yang baru nonton, baru tahu, silakan kalian lihat. Ini yang kami hadapi. Ini yang kami hadapi. Dan saya sampai sekarang ya, selalu mencoba menilai dengan cara yang objektif. Dengan sangat objektif. Saya katakan mereka bukan Kristen. Saya katakan mereka Polikarpus. Walaupun temuan-temuan kita itu cukup mengejutkan. Institusi kekristenan, termasuk STT. STT Nias, teman-teman, lagi viral. Melakukan hujatan. Tadi sudah kita bahas ya. Bagaimana STT Nias mengajarkan kebencian kepada Islam. Hujatan kepada Islam. Banyak teman-teman bilang, wah ini institusinya yang nggak benar. Kalau oknum, ya kecil. Ini kok banyak. Tapi saya sampai sekarang tetap mengatakan bahwa ini oknum. Saya menilai secara objektif. Karena saya punya teman-teman Kristen yang orang-orangnya baik, orang-orangnya tidak seperti ini. Tidak seperti ini, teman-teman. Ini membuat saya tuh kayak, aduh, kesal sekali, sakit hati, teman-teman. Sakit hati sekali. Dan bagi teman-teman Kristen, saya harap kalian bisa memaklumi ya, kalau umat Muslim tuh sekarang kayak melihat kekristenan tuh sebagai satu agama yang ya jahat. Agama yang suka cari masalah. Ya karena kekristenan diwakili oleh orang-orang seperti ini di medsos. Itulah saya berharap kekristenan bisa bangkit. Ya, Kristen yang sesungguhnya tuh bisa tampil untuk menjelaskan Kristen yang benar. Menjelaskan bahwa Kristen tuh nggak seperti ini loh. Nggak kerjanya membahas keyakinan orang. Nggak kerjanya menghujat, menghina sesembahan orang lain. Nggak seperti itu. Saya masih menunggu ada pihak-pihak Kristen yang mau bergandengan tangan dengan kami untuk melawan Polikarpus ini. Melawan Polikarpus ini, teman-teman. Ini sudah terlalu berbahaya. Hujatan mereka sudah sangat berbahaya. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan, dan kalian nilai sendiri ya. Bagaimana fitnah mereka, dan sekali lagi, yang suka berzina itu siapa? Silakan dicek negara-negaranya. Siapa yang suka? Siapa yang selalu melakukan kumpul kebo? Bahkan sampai seks party dan sebagainya. Kemarin viral ya, PDD. Ngeri teman-teman. Tolong bercerminlah. Tolong bercermin. Kenapa kalau di Arab kasus pemerkosaan itu heboh? Karena jarang terjadi. Jadi begitu ada satu kasus heboh sekali. Kalau yang di luar, kalau di Amerika teman-teman, pemerkosaan itu nggak dibahas. Karena memang tiap hari. Pencabulan ya. Itu udah nggak masuk koran teman-teman. Nggak masuk berita. Karena udah dianggap setiap hari gitu. Udah kebiasaannya. Itu yang membuat kita beda. Ya, mungkin itu aja. Dan bagi teman-teman
yang ingin mendukung perjuangan yang kami lakukan melawan para Polikardus ini, kalian dapat mensupport melalui nomor rekening yang ada di bawah. Tanpa bantuan kalian, kami tidak bisa. Tanpa bantuan kalian, kami tidak sanggup menghadapi mereka. Ini kita fair-fairan saja ngomong. Yang kita lawan ini organisasi yang terstruktur sistematis untuk menghujat Islam. Ya. Mereka punya segala amunisi untuk menghujat. Jadi mohon dukungannya teman-teman, dan makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.